Bab 648 terlalu bodoh. Sangat licik. Hukum surga tahu bahwa kemungkinan besar mereka yang berasal dari dunia akbar Suan Huang sudah mati. Di dalam menara penjara alam, ada 6 orang muncul di lantai 1. Dan pemimpinnya adalah orang tua berjubah hitam. Orang tua berjubah hitam itu memiliki tanda hitam gelap di antara alisnya. Saat muncul di menara, orang tua berjubah hitam sedikit mengernyit. Hati-hati. Dan pada saat ini, Mileye muncul di depan orang tua berjubah hitam. Melihat Mileye, orang tua berjubah hitam menyipitkan matanya. "Kamu adalah Mileye." Mileye mengangguk. "Ini aku." Orang tua berjubah hitam menatap langsung ke arah Mileye. "Kamu yang membawa kami masuk." Mileye mengangguk. Orang tua berjubah hitam merenung sejenak. Dan setelah beberapa saat, berkata, "Apakah ini harta 5 dimensi itu?" Mileye berkata sambil tersenyum. "Ya." Orang tua berjubah hitam berkata pelan, "Kamu membawa kami masuk. Sepertinya kamu sudah sangat yakin bisa menghadapi kami. Ya kan?" Mileye tersenyum sedikit. "Aku punya beberapa pertanyaan. Bisakah kamu membantuku?" Orang tua berjubah hitam mengangguk. "Coba," Mileye berkata. "Bagaimana orang dunia akbar Suan Huang tahu bahwa harta itu ada padaku?" Orang tua berjubah hitam berkata pelan, "Ada yang berhasil meramalnya. Tapi, berbicara sampai di sini." Dia memandang Mileye. "Kamu agak istimewa. Orang yang meramalmu terkena serangan balik. Tentu saja, kamu dapat memiliki harta ini. Bahkan diakui sebagai majikan oleh harta ini. Kamu jelas bukan orang biasa. Tapi, tidak peduli siapa kamu. Bahkan jika kamu adalah reinkarnasi dari kekuatan besar, itu tidak akan mengubah sikap kami." Mileye bertanya, "Kenapa?" Orang tua berjubah hitam berkata pelan, "Di dunia 4 dimensi ini, kami tidak takut pada siapapun. Tidak takut pada siapapun." Mileye terdiam. Kepercayaan diri. Dapat dilihat bahwa orang dunia akbar Suan Huang ini sangat percaya diri. Pada saat ini, orang tua berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Ada lagi yang mau ditanyakan?" Mileye mengangguk. "Pertanyaan terakhir. Jika kalian semua mati di sini, Master, seperti apa lagi yang akan dunia akbar Suan Huang kirim?" Orang tua berjubah hitam menatap Mileye. "Orang yang lebih kuat dari kami." Mileye sedikit mengangguk. "Dimengerti." Setelah mengatakan itu, dia menunjuk ke atas. "Seorang senior dari lantai 6 mengundang kalian untuk minum teh." Orang tua berjubah hitam mengangguk. "Aku juga ingin melihat Master seperti apa yang dimiliki dunia ini." Begitu selesai bicara, keenam orang itu menghilang bersama. Mileye berdiri diam di tempat. Pada saat ini, Linsi muncul di depan Mileye. Dia mengedipkan matanya. "Akan ada barang bagus, kan, Mileye?" Pada saat ini, sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar dari menara. Bagaimana mungkin? Saat suara itu jatuh, 6 mayat tiba-tiba muncul di depan Mileye. 6 tubuh utuh. Mileye menyimpan cincin penyimpanan ke-6 orang itu. Dia meliriknya. Dan perlahan, sudut mulutnya sedikit terangkat. "Benar-benar kaya. Kaya yang sebenarnya." Kristal dewa yang ada dalam cincin penyimpanan 6 orang ini berjumlah total 200 juta. Dan di antaranya, tidak banyak harta di tingkat alam Taoisme. Hanya ada 6. Sisanya adalah pil. Ada lebih dari 50 botol. Dia tidak tahu pil ini. Tetapi dia tahu bahwa pil ini pasti sangat berharga. Dan sisanya adalah sampah tak berguna. Setelah dia hitung-hitung, saat ini dia memiliki 320 juta kristal dewa, 34 harta alam Taoisme, lebih dari 70 botol pil obat, dan beberapa item lain-lain. Menjadi kaya.
Perlu disebutkan bahwa semua harta master ini diambil oleh Lindsay. Ini membuat gadis kecil ini sangat bahagia. Tentu saja, Mileye juga senang. Untung besar. Pada saat ini, suara Raja Iblis tiba-tiba terdengar. Keenam mayat ini bisa dibuat menjadi jenazah iblis. Jenazah iblis. Mileye tertegun, lalu berkata, "Apa itu jenazah iblis?" Raja Iblis berkata, "Itu seperti boneka." Klan iblis punya teknik pelatihan yang bisa memurnikan makhluk hidup menjadi jenazah iblis. Tapi caranya cukup kejam. Mau? Mileye buru-buru berkata, "Tentu saja mau. Apanya yang kejam? Orang-orang ini ada di sini untuk membunuhnya. Tentu saja dia tidak akan berbaik hati dan berbelas kasih dengan musuh." Raja Iblis sedikit mengangguk. "Kamu tidak perlu berlatih. Aku akan membuatnya untukmu." Mendengar ini, Mileye sangat gembira. "Terima kasih senior." Seakan teringat akan sesuatu, dia bertanya lagi, "Senior, tingkatan alam apa orang-orang ini?" Raja Iblis berkata, "Alam di atas alam kaisar." Mileye berkata, "Alam apa yang ada di atas alam kaisar?" Raja Iblis berkata, "Di bawah alam tak diketahui. Semua hanyalah semut. Seharusnya dikatakan, di bawah alam menerobos tahu." "Apa kamu mengerti maksudku?" Mileye terdiam. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Raja Iblis. Di bawah alam menerobos tahu. Mileye tersenyum pahit. "Senior, aku khawatir masih ada jalan yang sangat panjang." Raja Iblis berkata, "Perjalanan masih panjang. Tapi hargai itu. Semakin banyak kamu berlatih, kamu akan semakin bingung." Mileye bertanya, "Mengapa?" Raja Iblis berkata, "Kamu tidak mengerti, Mileye." Sesaat kemudian, Mileye meninggalkan menara penjara alam. Dan keenam mayat itu diserahkan kepada Raja Iblis. Jenazah iblis. Jenazah iblis di atas alam kaisar. Harus dikatakan, ini akan menjadi kartu super andalan lainnya. Karena sekarang ini di seluruh alam semesta chaos, yang tertinggi adalah alam kaisar. Faktanya, sangat disayangkan bahwa Raja Iblis ini masih belum keluar. Dia tahu bahwa pihak lain sudah bisa keluar. Namun, pihak lain tidak mau keluar. Entah ada alasan, atau ada yang dia inginkan. Namun, dia tidak bisa memikirkan hal lain sekarang. Sekarang masalah utamanya adalah meningkatkan kekuatannya dan menyelesaikan ancaman dari dunia akbar Suan Huang. Setelah meninggalkan menara penjara alam, Mileye bertemu hukum surga. Wanita itu masih belum pergi. Hukum surga menatap Mileye. "Apakah mereka semua sudah mati?" Mileye berkata pelan, "Apakah itu berhubungan denganmu?" Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia tidak memiliki kesan yang baik pada hukum surga ini. Pada saat ini, hukum surga muncul di depan Mileye. Dan dia menatap Mileye. "Mileye, harus kukatakan, aku memang meremehkanmu." Mileye berkata, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Hukum surga berkata dalam-dalam, "Sumber energi dalam tubuhmu adalah sumber energi khusus. Tidak cocok baginya untuk mengikutimu. Jika dia mengikutiku." Mileye tiba-tiba berkata, "Percaya atau tidak aku menebasmu." Hukum surga memandang Mileye. Dan Mileye tanpa ekspresi. "Jangan pernah memikirkan tentang Lindsay. Atau aku akan memotong kepalamu." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Hukum surga terdiam di tempat. Jika sebelumnya, dia tidak akan bersabar. Tetapi sekarang, Mileye ini semakin berbahaya. Bukan hanya menara penjara alam itu, tapi juga Mileye sendiri. Mileye sendiri semakin berbahaya. Setelah waktu yang lama, hukum surga berbalik dan pergi. Kali ini,
Mileye tidak melepaskan papan nisan itu lagi. Karena hal semacam ini tidak bisa dilakukan lebih dari 3 kali. Orang dunia akbar Xuan Huang tidak bodoh. Jika kamu terus melakukan ini, itu pasti akan menjadi bumerang. Terlebih lagi, dia tidak ingin orang dunia akbar Xuan Huang datang sekarang. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Belum lama dia pergi. Ruang hampa di belakangnya tiba-tiba bergetar hebat. Mileye berbalik. Dan pada saat ini, ruang hampa yang berjarak ribuan kaki di depannya tiba-tiba runtuh. Dan kemudian, sebuah celah ruang hampa yang panjangnya ribuan kaki muncul di depannya. Pada saat ini, di celah ruang hampa, sesosok tubuh yang aneh muncul dengan tenang. Dan pada saat yang sama, aura yang kuat tiba-tiba keluar. Boom! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang bergetar hebat. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih muncul di depan Mileye dan hukum surga. Mata pria berbaju putih langsung tertuju pada Mileye. Bagaimana mereka bisa mati? Mileye sedikit merenung, lalu berkata, "Karena bodoh." Hukum surga bersambung. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan kisah menarik selanjutnya.